Halo sahabat, hari ini ada mobil sport ya. Ada Civic Turbo nyangkut di bengkel auto klinik ya. Dan ini bagian bawahnya ini penyok ya. Penyok kena trotoar. Jadi dia pengen mobilnya kembali seperti semula ya. Nanti akan kita simak proses pengerjaannya seperti apa ya bosku. Pertama kita perlu bongkar body kit ini ya bos. Kita copot klip pengaitnya ya. Di bagian bawah ini ada klip pengaitnya, jadi harus kita lepaskan ya. Kita perlu mencopot body kit ini secara hati-hati ya, jangan sampai klipnya patah, karena nanti saat dipasang bisa menyebabkan body kitnya renggang ya. Jadi harus benar-benar hati-hati ya, kita perlahan dan kita songkel secara hati-hati ya. Dan ini sudah lepas body kitnya ya, sudah lepas dari bodinya ya, dan nanti akan kita panasi ya pakai headgun ini. Yang pasti sebelum kita dempul kita perlu mengembalikan body kit ini yang penyok ya. Kita tekan-tekan, kita panasi dengan hot gun agar dia tidak terlalu dalam ya. Jadi nanti pendempulannya juga akan tipis jika kita ratakan body kit yang penyok ini ya. Kita panaskan beberapa kali hingga menghasilkan lapisan yang rata ya, dan untuk siap didempul. Oke ya, dan ini body kitnya sudah kita pasang seperti semula ya, dan sudah kita amplas untuk siap naik proses pendempulannya ya. Namun sebelum didempul kita perlu mengoleskan epoksi plastik ini ya. Ini plastik primer agar nanti dia dempul nempel sempurna ya, karena ini bodi plastik dan lapisan plastiknya sudah rusak terkena panas tadi. Jadi kita perlu mengoleskan kembali epoksi plastik ini ya, atau epoksi primer ya, epoksi PP. Kita oleskan secara merata ya, atau teman-teman juga bisa mengaplikasikannya dengan spray gun ya. Namun jika hanya sedikit seperti ini, kita cukup mengoleskannya secara merata ya.
Selanjutnya kita bersihkan ya, agar tidak ada partikel debu yang menempel ya. Dan kita tutup bagian yang tidak diinginkan agar tidak terkena dembul. Jadi kita beri sekat dengan isolasi kertas ini ya bosku. Dan kita aplikasikan dembul secara tipis-tipis terlebih dahulu ya, dengan arah jidar ke atas, dan kita tarik ke bawah ya, atau sebaliknya dari bawah kita tarik ke atas ya. Kita ratakan seperti ini dembulnya ya. Nanti kita tinggal tarik pakai jidar dembul ya. Dan ini yang namanya jidar dembul ya bosku. Ini saya pakai gergaji bekas ya, sebagai lantaran jidar ya, atau untuk menarik dembul agar dia rata ya. Kita aduk dembul dengan hardener secara merata ya. Kita aduk hingga warnanya berubah kekuningan ya. Selanjutnya tinggal kita aplikasikan ya. Dan kita ulangi pendembulannya ya. Jika ada yang masih bergelombang, kita perlu memberi sedikit tambahan dembul ya. Dan ini ada bagian dembul yang kurang rata ya bos. Ini kita dembul ulang agar menghasilkan pendembulan yang rata ya. Nah, setelah dembul kita tarik ke atas dan ke bawah, berikutnya kita ganti step kedua ya. Kita tarik dembul dari sisi samping ya, dari sisi kanan ke kiri atau sebaliknya ya, seperti video ini ya. Jadi pertama tadi kita tarik dembul atas dan ke bawah. Setelah rata tinggal kita tarik dembul dari sisi samping ya bosku. Jadi dengan proses pendembulan dua step ini akan menghasilkan dembul yang rata dan tidak bergelombang ya. Jika hanya satu tarikan ke atas dan ke bawah atau sebaliknya, yang pasti hasil pendembulan dia akan bergelombang ya, dan akan sangat jelas terlihat saat dicat nanti ya.
Kita ulangi kembali tarikan dempulnya ya, dari tarikan samping dari sisi ke kanan atau ke kiri ya. Jadi tarikan ke kanan dan ke kiri ini tadi ada 3 kali tarikan ya. Ini yang tarikan terakhir dan sudah menghasilkan lapisan dempul yang rata ya. Dan nanti setelah kering sudah bisa kita amplas. Setidaknya kita perlu menunggu hingga 30 menit ya. Dia sudah keras dan sudah bisa diamplas ya. Oke ya bosku, terakhir kita pelamir tipis ya. Kita pelamir seperti ini yang bertujuan untuk menutupi pori-pori dempul, serta dia akan mudah diamplas karena dia lebih halus ya. Oke bosku, jadi itu tadi proses pengerjaannya ya. Sekian dan terima kasih kunjungannya.